Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai kuota belajar internet dari Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah bantuan dari pemerintah agar proses pembelajaran di masa pandemi ini dapat kita lakukan secara daring ataupun tidak dilakukan secara tatap muka langsung di kelas, tetapi melalui jaringan. Nah, kuota belajar Kemdikbud ini diperuntukkan bagi peserta didik mulai dari jenjang PAUD, kemudian pendidikan dasar menengah, SD, SMP, SMA. Nah, kemudian ada pendidik dan juga dosen dan mahasiswa. Nah, ini masing-masing besarannya. Nah, saya memiliki 2 anak di SD, jadi masing-masing memiliki mendapatkan bantuan yaitu 35 GB, di mana 35 GB ini terdiri dari 5 GB kuota umum dan 30 GB kuota belajar. Nah, apa itu kuota belajar, apa itu kuota umum, nanti kita akan detailkan. Nah, kemudian periode bantuannya. Nah, periode bantuan ini 4 bulan dari September sampai Desember 2020. Nah, ini tahap pertama, kemudian tahap kedua, 22-24 Oktober dan 28 sampai 30 Oktober 2020. Nah, kemudian untuk bulan ketiga dan keempat ini akan dikirim bersamaan, yaitu pada tanggal 22 sampai 24 November 2020, dan tahap kedua untuk bulan ketiga dan keempat ini tanggal 28 sampai 30 November 2020. Ini untuk waktu atau periode pengiriman bantuan. Dan ini adalah untuk kuotanya untuk masing-masing jenjang pendidikan, baik sebagai peserta didik atau sebagai pendidik. Nah, sekarang kita akan lihat 30 kuota belajar itu bisa digunakan untuk apa saja gitu. Nah, kan sayang kalau kita sudah mendapatkan bantuan kuota belajar tapi tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan, tidak kita maksimalkan. Nah, cara mengeceknya ini kalau menggunakan Telkomsel, karena saya menggunakan Telkomsel, bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel. Nah, setelah membuka aplikasi My Telkomsel, nanti di sini ada menu, yaitu internet. Ini akan ada informasi kuota di bawahnya, 11,68 GB. Ini contohnya di tempat saya, di nomor saya, karena relatif jarang digunakan ya, karena di rumah ada WiFi. Nah, ini bisa digunakan sampai 5 November 2020. Kemudian ada kuota multimedia, ini bisa digunakan sampai 28 Oktober 2020. Nah, kalau kita lihat, kita detailkan, nah ini untuk internet yang 11,68 GB tadi terdiri dari 5 GB, 5 GB, kemudian ada satu lagi internet Kemdikbud 4,68 GB. Ini sebelumnya sudah terpakai, jadi sebelumnya 5 GB tapi sudah terpakai, jadi tersisa 4,68 GB. Nah, kemudian yang di bawah ini di luar bantuan karena ini paket bulanan dari pasca bayar. Nah, kemudian ini untuk kuota belajar. Jadi tadi 5 GB ini untuk kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses internet apa saja selain dari kuota belajar. Nah, sementara yang kuota belajar 30 GB ini hanya bisa digunakan untuk situs-situs halaman aplikasi tertentu yang nanti akan kita lihat. Nah, jadi ini karena ada 2 anak yang sedang sekolah SD, maka akan ada 2 bantuan. Satu siswa 30 GB, ini untuk 1 bulan, berlaku sampai 28 Oktober. Untuk kuota belajar itu bisa kita gunakan untuk website, video conference, atau website kampus. Nah, untuk website ini ada 61 halaman yang bisa kita akses menggunakan kuota belajar tadi. Nah, ini ada banyak halaman yang bisa kita akses untuk mendukung pembelajaran anak atau peserta didik kita. Ini konten-kontennya, ini bisa kita akses, kita manfaatkan. Ini ada banyak, ada 61 halaman, ini di halaman kuota belajar kemdikbud.go.id, nanti bisa dicek. Nah, kita bisa lihat salah satunya, kita akan mencari misalkan Google Classroom, apakah didukung. Nah, ini ternyata didukung. Google Classroom, ini nanti insya Allah di selanjutnya kita bisa pelajari juga ini.
fitur dan manfaat fungsi dari Google Classroom untuk apa. Kemudian video conference, nah ini ada Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe, Zoom. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran sinkronus secara langsung, tatap muka, secara real time, secara virtual, melalui jaringan internet atau secara online. Nah, kemudian website kampus. Nah, ini kampus-kampus yang telah bekerja sama, yang didukung, ini ada 2000 ya, 2000 alamat kampus. Nah, ini untuk mahasiswa, dosen, bisa dicek perguruan tingginya, apakah sudah bekerja sama, sudah terdaftar, dan ada di sini atau tidak. Nah, misalkan ingin mengecek apakah UIN Sunan Kalijaga termasuk yang sudah bekerja sama dan termasuk dalam kuota belajar. Kita cari misalkan Kalijaga. Nah, di sini UIN Sunan Kalijaga, untuk halaman learning-nya ini sudah tercover ya, artinya masuk dalam kuota belajar. Jadi kuota belajar bantuan tadi yang didapatkan bisa digunakan untuk mengakses ini. Nah, video conference, Google Meet ini dari Google. Nah, nanti kita juga bisa pelajari lebih lanjut. Nah, ini untuk bantuan kuota dan internet. Ini ada buku saku yang bisa kita lihat dan kita baca. Nah, ini ada bisa kita baca buku sakunya. Informasi-informasi, pertanyaan-pertanyaan mengenai bantuan kuota belajar dari Kemdikbud. Nah, satu nomor bisa digunakan untuk beberapa anak. Ini seperti saya punya 2 anak SD, maka mendapatkan 2 bantuan yang masing-masingnya adalah tadi total 35 GB untuk satu anak, di mana 5 GB untuk kuota umum, dan 30 GB untuk kuota belajar. Nanti silakan bisa diakses dan dibaca pertanyaan dan jawaban yang relevan. Ini aplikasi-aplikasinya yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau anak misalkan ingin belajar, ingin mencari konten pembelajaran, ini bisa mencari dari halaman-halaman ini. Nah, sehingga silabus atau daftar pembelajaran materi konten yang perlu dipelajari untuk anak itu sebetulnya penting juga untuk diketahui oleh orang tua. Nah, sehingga nanti orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk mencari konten materi berdasarkan silabus dari Bapak Ibu gurunya, kemudian mencari dari sumber-sumber yang ada di sini, halaman-halaman di internet ini. Nah, itu silakan dimanfaatkan agar bantuan itu bisa maksimal. Ini kontaknya. Oke, terima kasih. Insya Allah video selanjutnya kita akan melihat mengenai salah satu dari fitur video conference dan halaman yang bisa kita maksimalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.